Karena itu Imam Al-Ghazali itu menyampaikan kepada kita ada 6 adab akhlak di dalam puasa gitu, agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik, yang halalan thayyibah. Kita memakan makanan yang halal dan baik. Karena man nabata min haramin fannaru aula bih. Siapa yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka. Maka hindari makanan, apalagi barang yang subhat, apalagi haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curah rahmat hidayah dan naungannya pada kita semua, terutama di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cinta ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika saatnya nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ini patut kita syukuri. Ulama-ulama terdahulu itu mendambakan
hadirnya Ramadan itu sampai dengan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa dan nangis, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Itulah doa dan tangisan mereka agar bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan, bulan yang penuh kemuliaan. Maka Rasulullah pun mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena itu kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kami menyambutmu dengan bahagia, dengan senang, wahai Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan sampaikan Ramadan, selamatkan Ramadan. Wa tasallam minni taqabbalan. Dan terimalah Ramadan dariku dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, hadirin Allah rahimakumullah, pertanyaannya adalah kenapa kita begitu mengharapkan datangnya Ramadan dan bertemu dengan bulan Ramadan? Yang pertama, karena di bulan Ramadan itu terkumpul 3 hal yang didambakan oleh manusia. Di bulan Ramadan inilah Allah membuka pintu ampunannya, pintu maghfirahnya, pintu maafnya. Setahun kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, dengan kesalahan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan. Bertemu dengan Ramadan, Allah membuka pintu ampunan itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa dengan iman dan penuh pengharapan, karena mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga pada saat pertimbangan nanti kita lebih berat dari timbangan kebaikan daripada timbangan keburukan. Fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikan, maka dia dalam kehidupan yang tenang. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia di neraka, di api yang panas. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, bulan Ramadan ini dibukakan pintu ampunan itu, pintu maghfirah. Makanya andaikan boleh ditawar, boleh ditawar, mudah-mudahan kita semua ini kalau nanti dipanggil oleh Allah
Itu mudah-mudahan kita semua itu wafat setelah melewati bulan Ramadan. Maksimal Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena insya Allah itu sudah dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan bulan-bulan itu insya Allah dosa dan maksiat itu belum banyak yang kita lakukan. Maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua adalah rahmat, kasih sayang Allah. Rahmatnya diturunkan rahmat Allah. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, Rasulullah menceritakan Bani Israel yang beribadah 500 tahun, dia merasa dengan ibadah itu sudah bisa masuk ke dalam surga, dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tidak cukup ibadah 500 tahun itu untuk mendapatkan surganya Allah. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan bulan itu akan diturunkan rahmat itu. Rahmat Allah. Yang ketiga adalah itqan minan nar. Kita dijauhkan dari siksaan neraka. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Artinya kesempatan kita untuk jauh dari neraka itu adalah pada bulan Ramadan. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, jangan sampai kita selalu berdoa kita dan anak keturunan kita, orang tua kita merasakan siksaan neraka itu. Karena siksaan neraka itu sadis dan kejam. Sangat sadis siksaan neraka. Siksaan neraka yang paling ringan itu adalah siksaan yang dialami oleh Abu Thalib. Sepanjang Rasulullah berdakwah, Abu Thalib selalu berada di sampingnya. Siapa yang akan mengganggu Muhammad, langkahi mayatku, kata Abu Thalib. Maka sepanjang Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Rasul secara langsung, karena ada Abu Thalib. Dia selalu mendampingi Rasulullah. Tetapi sayang, Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia meninggal tidak dalam keadaan beriman. Tetapi karena besar jasanya terhadap Rasulullah, maka dia diberi siksaan neraka. Dan nerakanya adalah sandalnya itu terbuat dari api neraka. Maka seluruh tubuhnya itu pun terbakar. Otak-otaknya itu hancur. Kata Ibnu Abbas, itulah siksaan yang paling ringan di neraka nanti itu. Na'udzubillah. Karena itu doa betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar.
Jangan sampai kita, orang tua kita, anak keturunan kita merasakan siksaan neraka karena sadis dan kejam. Sementara yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka harta itu dijadikan setrika. Kemudian itulah yang menggosokkan punggungnya, lambungnya, pinggangnya. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya, hadirin hamba Allah, siksaan neraka. Kita tersentuh dengan korek api saja, itu panasnya minta ampun. Tapi ini kita digosokkan dengan setrika, punggung kita, lambung kita. Naudzubillah. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk menangis kepada Allah agar jangan sampai kita merasakan siksaan neraka. Ini yang pertama. Maka kenapa para salafus soleh itu menangis, berdoa dan memohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin hamba Allah rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakan pahalanya itu dia terukur. Kullu amal ibn Adam wa dha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Qala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajza. Setiap perbuatan anak Adam itu, kebaikan akan dibalas 10 sampai dengan 700 kelipatan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajza. Puasa itu, kata Allah, untukku dan aku yang membalas. Hadirin Allah rahimahullah, Allah dan Rasul itu menjelaskan itu balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Misalnya tadi kita melaksanakan sholat sunat subuh 2 rakaat. Rakatan minal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Apa kata Rasul? 2 rakaat sholat subuh itu, sholat fajar itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat itu diberi balasan oleh Allah. Dijelaskan balasan sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Man khafa min kitabillah falau hasanatu wal hasan bi asnah. Kita membaca 1 huruf Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak menyatakan, kata Rasul, alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Kita membaca alif lam mim itu berarti 30 kebaikan. Itu dijelaskan oleh Rasul. Hanya membaca alif lam mim
sudah 30 kebaikan. Yang ketiga, kita menginfakkan harta kita itu dibalas dengan 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Dibalas dengan 700. Sementara andaikan kita sholat di Masjidil Haram itu dibalas dengan 100.000 kali kebaikan. Betapa besar. Tetapi untuk puasa, fa innahu li, untukku itu, karena dia menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsunya. Wa ana adzabi, aku yang akan membalasnya. Berarti itu tidak terukur balasan daripada puasa itu. Tidak bisa dihitung. Kalau yang lain itu dibayar 100.000, 10, 700, dunia dan seluruh isinya. Sementara puasa tidak. Aku yang membalasnya. Subhanallah. Karena itu luar biasa ibadah Ramadan ini. Kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda kasih sayangnya. Karena itu kalau sebagian ulama itu menyatakan kalau bisa Ramadan itu sepanjang tahun, karena saking istimewa dan mulianya Ramadan itu. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah. Tetapi juga tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan sekaligus juga yang berpuasa Ramadan itu mendapatkan itu. Karena kam min sha'imin laisa lahu jahilan jual atas. Karena banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, il ju'al khauf, hanyalah lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa. Itu yang puasa. Apalagi yang tidak puasa, tentu saja tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, hadirin Allah rahimakumullah, karena itu Imam Al-Ghazali itu menyampaikan kepada kita ada 6 adab akhlak di dalam puasa itu, agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik, yang halalan thayyibah. Kita memakan makanan yang halal dan baik. Karena man nabata min haramin fannaru aula bih. Siapa yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka. Maka hindari makanan, apalagi barang yang subhat, apalagi haram. Kita makan adalah yang halal dan thayyibah. Makan makanan yang baik dan halal. Yang kedua adalah, kata Imam Al-Ghazali itu, menghindari perselisihan, jauhi cekcok, jauhi pertengkaran, jauhi permusuhan, hindari perselisihan. Kalau
Sebagian ulama mengumpamakan puasa Ramadan itu sama dengan kita dikala keadaan ihram. Tidak boleh berdebat, wala jidala, wala fusuqa. Berdebat, cekcok itu dalam keadaan ihram. Nah, begitu juga dikala berpuasa ini, hindari cekcok, hindari pertengkaran, hindari perselisihan, termasuk dengan istri kita. Hindari cekcok itu, hindari perselisihan. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah menjauhi ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Hindari itu selama bulan Ramadan itu. Jangan membicarakan keburukan dan aib orang lain, membuka aib orang. Hindari ghibah, hindari fitnah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, itu menolak dusta. Hindari bohong, kata-kata bohong, ucapan. Jangan sampai ada kebohongan. Karena itu Imam Al-Ghazali itu, bohong yang dibolehkan itu hanya 3. Bohong yang dibolehkan. Yang pertama adalah bohong pada istri. Itu boleh. Jadi bapak-bapak boleh bohong pada istri. Ya. Boleh bohong pada istri. Ya. Itu dibolehkan, bohong pada istri. Nanti saya jadi jelasan. Yang kedua adalah bohong untuk menyelamatkan jiwa. Dan yang ketiga, bohong dalam strategi perang. Boleh. Bohong pada istri itu apa? Ketika istri kita menanyakan masakannya enak apa enggak, kita jawab enak, walaupun itu enggak enak. Itu bohong. Istri kita menanyakan, pas nggak baju ini? Sebenarnya itu nggak pas. Kita bilang pas. Itu bohong. Dibolehkan untuk menyenangkan hati istri. Karena seorang lelaki itu hanyalah membahagiakan istrinya, hanya untuk menyenangkan istrinya. Karena pintu surga bagi seorang istri itu adalah di suami, ridho suaminya. Makanya perempuan itu paling mudah untuk masuk surga dibandingkan dengan laki. Cukup sholat, walaupun nggak sunat, nggak perlu tahajud, sholat fardu saja, puasa Ramadan saja, menjaga kehormatan, diridhoi oleh suaminya, sudah masuk surga, dijamin itu. Ridho dari suaminya. Maka tugas seorang suami itu hanyalah membahagiakan istrinya, menyenangkan hati istri. Maka
berbohong pun itu dibolehkan demi menyenangkan hati istri. Menyelamatkan orang. Ada orang yang minta perlindungan pada kita, ada orang yang cari, kita katakan dia tidak ada, padahal ada di dalam perlindungan kita. Demi menyelamatkan nyawa, itu dibolehkan kita berbohong. Makanya kata Rasul, orang mukmin itu tidak mungkin itu bisa bohong. Karena pangkal seluruh kemaksiatan dan dosa itu adalah berasal dari kebohongan. Bohong. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah agar kita jangan sampai menjadi pembohong, dusta. Kemudian yang kelima adalah tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai dengan ucapan kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita lalu orang lain tersakiti. Jangan menyakiti orang lain. Dan jangan sampai kita dari akibat kita lalu orang lain tersakiti. Jangan menyakiti orang lain, karena dosa anak Adam itu berat. Dosa yang paling berat itu adalah dosa terhadap sesama anak Adam. Menyakiti orang lain, jika tidak dimaafkan, maka dosa itu akan terbawa sampai dengan di yaumul hisab nanti akan kita bertanggung jawab. Karena itu hadirin Allah rahimakumullah, saya selalu menyatakan hati-hati betul dengan mengambil barang orang lain. Mengambil barang orang lain. Tidak usah jauh-jauh, contoh sederhana saja. Kita mengambil sandal orang. Kalau sandal kita nggak ada, ya sudah, sandal yang ada ini kita ambil aja itu. Kita bawa pulang jadi milik kita. Sementara yang punya mencari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti pada yaumul hisab, pada hari perhitungan itu, sandal yang kita ambil itu harus kita kembalikan dulu kepada pemiliknya. Kita harus mencari di tengah miliatan manusia yang berdiri di padang mahsyar itu, di mana si fulan dulu yang punya sandal ini, kita pikul barang itu. Kita mencari dulu sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sadar terhadap konsekuensi ini, tidak ada orang itu yang berani korupsi. Coba seluruh rakyat itu akan dia kembalikan. Korupsi itu tidak mungkin, karena dia akan harus mengembalikan barang itu di tengah padang pasir. Kita berdiri di menunggu timbangan. Itulah di padang mahsyar itu. Saking menderitanya manusia di padang mahsyar itu, sampai diketawain oleh anjing dan babi. Karena matahari dengan kepala kita tidak lebih dari 1 siku.
saking panasnya, sehingga tanah yang kita ini telah berubah menjadi bara api, menunggu timbangan kita masing-masing. Sementara orang yang mengambil barang orang lain tadi, dia masih cari, sibuk mencari di mana si fulan, di mana si fulan. Barangnya saya ambil, dipikul oleh dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau bapak ibu, naudzubillah, tidak ada yang insya Allah di jemaah ini pernah mengambil milik orang lain, kembalikan. Sebelum mati, kembalikan. Jangankan mengambil, hutang saja. Hutang itu harus dilunasi dulu. Saya punya kisah nyata. Makanya jangan sekali-kali niat utang gak mau bayar. Ini kisah nyata di Paciran, rumah tempat istri saya. Ada seorang anak meninggal, wafat, kemudian dikuburkan. Setelah sekian hari, ibunya itu bermimpi anaknya itu dibakar di dalam kubur, terbakar. Dan kata ibunya, ini bunga-bunga kehidupan. Tapi besok malam bermimpi lagi, melihat anaknya itu dibakar. Jadi seluruh tubuh anaknya itu penuh dengan api, terbakar. Dia belum percaya. Hari ketiga bermimpi lagi, anaknya dibakar. Karena 3 hari berturut-turut, lalu dia datang ke seorang kiai. Kiai, saya bermimpi ini 3 hari berturut-turut. Lalu apa kata kiai? Coba tanyakan, mungkin anakmu punya hutang yang belum terbayarkan. Dicari oleh dia, ternyata memang anaknya punya hutang yang belum terbayarkan. Setelah dilunasi, akhirnya dilunasi hutang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hutang saja itu konsekuensinya adalah hutang. Apalagi mencuri orang lain, barang orang lain, apalagi korupsi. Maka kalau ini sadar, tidak ada orang itu yang berani korupsi. Dan rata-rata yang korupsi itu adalah orang yang rakus serakah. Hidup kita ini apa sih sebenarnya? Dengan sesuatu sepiring nasi itu sudah cukup. Tidak kehujanan, tidak kepanasan, itu sudah cukup. Tapi karena keinginan, hawa nafsu, makanya kerakusan itu. Manusia doa Nabi bin Adam wadian, ahabba yakuna lahu wadian, walan yamlafahu ila turab. Manusia itu, kata Rasul, andaikan mendapatkan 1 lembah dari emas, masih menginginkan 2 lembah. Tidak ada yang bisa memuaskan anak Adam kecuali tanah. Mati baru bisa memuaskan anak Adam. Nah, puasa ini melatih kita untuk mengendalikan itu. Ini halal, makanan itu, minuman itu, jajan, tapi kita tidak memakannya demi untuk mengendalikan nafsu keserakahan dan kerakusan itu. Ini barang halal milik kita, tapi kita diuji untuk agar kita bisa mengendalikan hawa. Yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk dan dosa. Menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita dari perbuatan dosa.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang qurrata a'yun. Kita dijaga dari bala bencana, cobaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.